Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin ada baiknya kita berkenalan dulu. Ada istilah tak kenal nama maka tak sayang, kenal nama pasti akan terbayang. Itu satu pepatah dalam bahasa Indonesia. Nama Bapak Saifullah, tinggal di kampung di situ, Desa Kaduberem, Kecamatan Pabuaran. Tadi saya sudah berkenalan, ini tinggal lanjut ke materi. Pada pertemuan kali ini sebagai awal perkenalan, saya akan memperlihatkan sebuah karya sastra dalam puisi. Pada tahun kemarin kakak kalian telah membuktikan karyanya dibukukan. Nanti akan saya perlihatkan di video ini melalui foto ya. Dengan judul bukunya yaitu Antologi Puisi atau kumpulan puisi ayah dan ibu. Jadi kakak kalian tuh menulis puisi yang bertema ayah dan ibu. Sebentar, saya ambil salah satu karya kakak kalian dengan judul Tulang Punggung, karya Nur Aida Kurniasi. Tulang punggung dalam karyanya Nur Aida Kurniasi. Ayah, kaulah tulang punggung keluarga yang menafkahi kami setiap hari. Ayah adalah suatu kesempurnaan, tiada tanding lagi banding. Engkau yang menjaga kami, engkau yang membimbing kami, engkau yang memberikan segalanya untuk kami. Terima kasih atas pengorbananmu. Tanpamu kami tidaklah sempurna. Engkau selalu menyayangi kami. Ciomas 2019. Nah, itu karya Nur Aida. Dan saya ingin melihat karya-karya siswa baru dari anak-anak kelas 1 yang berkaitan dengan masalah pada saat ini ya, yang berkaitan dengan keadaan kalian di rumah. Ya, mungkin ada ya, bisa saja berawal dari perasaan sekarang. Saya sudah bosan di rumah. Judulnya. Saya ingin sekolah. Saya ingin melihat gedung sekolah. Ingin bermain bersama teman-teman. Tapi apalah daya, keadaan seperti ini. Tuhan, kabulkanlah permintaan kami. Sudahilah musibah ini. Kami ingin bersekolah. Bisa bertemu dengan teman-teman kami. Bisa bertemu dengan guru-guru kami. Maka kabulkanlah doa kami agar kami bisa sekolah. Ya, bisa seperti itu, atau mungkin hal-hal lain. Dan kamu jangan takut, jangan malu mengungkapkan perasaan itu lewat puisi, karena puisi adalah ungkapan jiwa, ungkapan perasaan yang memang itu bagian dari imajinasi awal. Nah, puisi-puisi ini insya Allah akan dipilah dan akan
bukukan sama Bapak, insya Allah. Jadi ini antologi kedua dari siswa SMA Negeri 1 Ciamas. Nah, dan akan disumbangkan ke perpustakaan SMA Negeri 1 Ciamas. Kamu bisa baca karya kamu sendiri di perpustakaan. Nah, dimohon karya itu asli, orisinal, tidak ada karya yang tidak baik. Karya yang baik adalah karya pribadinya, bukan mengambil karya orang lain yang dianggap baik, malah itu tidak baik. Mengambil karya orang di Google, di Facebook, atau di buku harian teman kamu, itu sama dengan plagiat. Yang paling bahaya ketika buku itu sudah dicetak dan dibaca oleh orang yang menulisnya, ternyata dia adalah penulisnya. Dan ketika menuntut ke pengadilan, kamu bisa dijebloskan ke penjara. Sebab itu adalah salah satu pencurian hak kekayaan intelektual, dan puisi adalah bagian dari kekayaan intelektual. Dan itu bisa dihak patenkan menjadi sebuah karya yang paten di Kemenkumham. Jadi hati-hati dengan asal copy paste, mengambil di Facebook, mengambil di googling atau di Google, mengambil di mana saja yang memang itu bukan karya kamu. Nah, masih untung kalau orang itu ikhlas diambil karyanya. Kalau dia tidak ikhlas, ketika dia memproses melalui jalur hukum, kamu bisa kalah. Gitu. Maka dari itu, menulislah apa adanya. Tidak ada karya yang jelek. Semua karya adalah yang terbaik. Karena itu justru karya sendiri itulah karya yang terbaik. Kenapa? Karena karya sendiri adalah karya yang hadir dalam jiwanya. Karya orang lain, karya yang tidak hadir dalam jiwanya. Bisa saja saya pun sudah melihat, kok ini seperti ini, tapi kok karyanya seperti ini. Gitu. Jadi karya cerminan dari jiwanya. Maka dari itu, buatlah puisi dengan karya sendiri. Jangan takut ini jelek ataupun bagus, tidak ada yang jelek. Kalau kamu sudah menganggap itu puisi, ya udah puisi. Gitu. Perbedaannya kan cuma bait dan larik atau baris. Ya minimal kamu bisa berkarya di menulis puisi itu sebanyak 2 bait. 1 baitnya taruhlah 4 baris. Nah, syukur-syukur bisa sampai 4 bait. Sudah, jangan terlalu berlebih, cukup 4 bait saja. Paling terbanyak 4 bait, paling sedikit 2 bait gitu. Nah, puisi itu tidak sulit. Puisi itulah cerita. Kamu bercerita, ya. Seperti layaknya kamu bercerita, seperti layaknya kamu tuh curhat. Gitu. Cerpen, puisi, novel itu bagian dari cerita. Gitu. Cuma bedanya tadi itu dikonkretkan katanya, dikonkretkan kata-katanya dan dibuat dalam bentuk bait. Nah, bisa paham ya? Proses pengumpulannya dimasukkan ke Google Classroom untuk sementara waktu, karena perlu ada pembuktian pembelajaran online. Nah, kalau ada kendala, umpama yang mampu masuk ke Google Classroom itu hanya 1 teman saja. Umpama yang lainnya ada kendala, entah itu kendala kuota, entah itu kendala HP-nya, karena HP-nya jadul dan sebagainya. Bisa minta bantuan temannya. 1 teman di Google Classroom-nya ada beberapa lampiran atau beberapa orang yang mengumpulkan di 1 teman. Itu boleh, asal ada namanya. Dan puisi ini kalau bisa sih diketik, ya. Kalaupun enggak apa-apa. Jadi setelah selesai ditulis dalam tulisan tangan, kamu foto, setelah itu masukkan ke Google Classroom, ya. Nah, tadi kembali lagi, tugas boleh dikumpulkan pada 1 orang
yang bisa memasukkan ke Google Classroom. Namanya Rini. Nah, ternyata di nama Rini itu ada 10 orang yang terlampir di nama Rini itu. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting bukti fisiknya ada gitu. Itu saja untuk sementara waktu dari Bapak. Kalau ada hal yang ditanyakan silahkan lewat WA atau ya lewat WA saja ya, lewat WA Bapak. Kalau mungkin ada yang tidak paham ya. Dari Bapak hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam bahasa Indonesia, salam budaya.